Kamu teh jangan pernah kehilangan kepercayaan sama Allah. Suatu saat nanti Allah akan mengirimkan pilihan. Seseorang yang tepat namun datang di waktu yang salah. Kamu tidak akan pernah mendengarkan dari mulutku berkata, "Kuharap aku tidak bertemu denganmu." Meski terkadang dalam benakku aku ingin berteriak bahwa aku menyesal mengapa kehadiranmu di hidupku pada saat dirimu dalam genggaman orang lain. Mulutku tak mampu mengatakan, tapi hatiku berharap suatu saat nanti, saat bertemu lagi denganmu, kita bisa saling menyapa tanpa harus menggunakan kata-kata. Andai saja kamu bisa melihat apa yang ingin kulakukan, andai saja kamu bisa tahu apa saja yang aku upayakan agar bisa bertemu denganmu suatu saat nanti, sungguh aku akan melakukan apapun untuk bisa bertemu denganmu di masa depan. Tapi kuharap dirimu sudah dewasa dan menyadari apa yang penting, apa yang harus kamu prioritaskan untuk hidupmu. Tidak ada orang yang sepertimu di dalam kehidupanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda pecinta tajwid cinta. Seperti biasanya nek malam seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di dunia sekitaran tajwid cinta dan kegiatan para pemainnya, Bun. Bukan Pak Agus lemes atau bagaimana, barusan sedikit membaca sebuah buku namanya Greenhouse karyanya Bella Mayo, dan kebetulan salah satu halamannya itu disukai oleh Cut Siva, dan halaman yang disukai tersebut itu mengisahkan tentang seseorang yang datang hadir dalam kehidupannya tapi tidak di waktu yang tepat. Awalnya kebanyakan buku ini disukai oleh seseorang yang sudah memiliki hubungan, boleh dibilang maaf sebelumnya, kebanyakan yang wis terlanjur nikah tapi bertemu orang yang dia kagumi setelah menikah. Ini yang Pak Agus dapatkan informasinya. Tapi pada saat yang menyukai Cut Siva, karena dia juga masih belia, mengartikannya nek dalam posisi orang tersebut yang mengilhami, menjiwai halaman tersebut, melainkan karena dia tidak memiliki kasih hati. Yang dimaksud waktu tidak tepat adalah sang pria yang dia sukai ini masih memiliki kekasih hati, masih memiliki hubungan. Bukan maksud Cut Siva untuk merusak atau apapun itu. Dalam buku itu juga menyatakan bahwa dia ingin mengungkapkan seluruh rasa yang ada di dalam hatinya, tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih diam dan menunggu waktu yang tepat, serta dia berupaya semaksimal mungkin untuk bisa berjumpa lagi dengan orang yang dia sukai suatu saat nanti di masa depan. Pada saat, karena dia ini wanita, pada saat si pria ini sudah dewasa,
Dewasa di sini Pak Agus harus mengatakan bahwa bukan fisiknya, bukan umurnya, tapi mentalitas jiwanya yang sudah dewasa, yang bisa mengerti untuk apa sih berhubungan, maksudnya memiliki komitmen berhubungan kayak gitu Bun. Maksudnya menjalin suatu perjanjian seperti ikatan cinta itu bukan sekedar ikatan cinta, melainkan ikatan yang resmi, menikah. Bukan hanya hura-hura kesana kemari, mencari uang sana kemari. Untuk memiliki komitmen yang sebesar itu memerlukan seseorang pria yang menyadari apa yang penting untuk hidupnya dan yang tidak penting untuk hidupnya. Karena pada saat seorang pria sudah menikah itu, mulai dari fisik, mental, serta jiwanya akan dipersembahkan kepada kekasih hatinya atau istrinya. Mungkin sepengetahuan saya, kebetulan orang yang saya anggap sebagai guru adalah orang tua saya, di mana bapak saya memberikan nyawanya, memberikan hidupnya seluruh untuk membuat ibu saya bahagia. Dan saya mencoba melakukan hal yang sama, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang saya upayakan untuk membahagiakan istri saya. Bahkan bunda-bunda tahu semuanya kalau saya bekerja seperti ini sebenarnya bukan untuk memberikan informasi ke bunda-bunda semuanya, tapi untuk memberikan informasi kepada istri saya yang menyukai tajud cinta, yang menyukai jud sifa. Setiap harinya, Dik nih, karena sekarang saya dalam proses penyelidikan siapa sih pria yang sedang jud sifa suka. Jadi pas pulang kerja itu, ya siapa ya siapa. Itu adalah momen terindah setiap hari nih saya. Ditanyai dengan mata yang berbinar-binar. Itu adalah komitmen seorang pria yang sudah dewasa. Orang mau hura-hura, mau seneng-seneng. Tujuan hidupnya sederhana, membahagiakan kekasih hatinya. Mungkin untuk anak muda mendengarkan, wah indah sekali. Iya, tapi sayangnya saya hanya menemukan 3 pria selama hidup saya, hanya menemukan 3 pria yang memiliki komitmen seperti itu. Kebanyakan orang malah sibuk bekerja mencari uang dan tidak tahu untuk apa uang tersebut. Bayari untuk kehidupan biasa. Ya, untuk sementara ini saya baru bertemu 3 pria saja. Apakah yang lain tidak benar? Saya hanya tidak memahami atau mereka tidak memunculkan dalam publik bagaimana mereka berupaya untuk membahagiakan kekasih hatinya ataupun istrinya. Yang saya kenal hanya 3. Dan untuk keseruan hari ini pun, ada keseruan hari ini itu jud sifat terlihat bener-bener galau, bener-bener galau. Ini agak bener-bener galau. Bagi bunda-bunda yang memiliki IG, bunda-bunda bisa melihat beberapa jam yang lalu, coba saya cek, Goni jud sifat sampai hanya posting warna kuning keemasan atau kuning apa ini namanya. Aku belum mencari makna simbol warna tersebut. Berapa jam yang lalu? 3 jam yang lalu. Sekarang Pak Agus rekaman ini mengatakan ini jam 19:12. Dek nih posting sebuah warna saja, saking galau nih. Memang seperti inilah pada saat seorang wanita galau. Walaupun saya belum paham 100% untuk
memahami nek wanita galau, wanita ingin mendapat pria yang dia cintai, tapi dia ini harus bersabar dan menjaga martabatnya. Itu jauh lebih sakit, karena beberapa hari yang lalu Pak Agus sudah menanyakan ke bunda-bunda semuanya betapa menyakitkan rasa pada saat menanti pasangan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa dan berupaya lewat pintu belakang. Lewat pintu belakang, ngomong ra iso, nembung rawani, arep apa? Jadi bener-beneran rumite wong wedok seperti itu. Makanya mungkin bunda-bunda nek ngerti nek wanita pas datang bulan ngudungan kayak mungkin kayak gitu rasanya lebih, tapi lebih ekstrim ya, pas muda. Mungkin bunda masa mungkin bunda-bunda pernah muda, yang pernah muda, yang pernah jatuh cinta pasti tahu rasanya seperti apa, betapa menyiksanya menanti seseorang yang dia cintai, tapi masih harus terhalang oleh seseorang. Terus terang di sini saya tidak mengklaim ini Haris Riza ataupun siapa ya, seseorang Ejit Siva itu yang datang di waktu yang tidak tepat itu. Nek ndelok kode-kode ini di tahun 2019, nek ndelok kode-kode ini, dan apabila disebut dia sudah memiliki kekasih hati, mungkin merujuk ke dua orang. Mohon maaf apabila saya harus menyebutkannya, antara Haris Riza atau Rizky Nazar. Guys mendekati ini. Soale yang memiliki kekasih hati di tahun 2019 ketemu dengan Ejit Siva. Setahu saya dua orang ini. Nek karo Haris Riza itu ini ketemu ning nonton bareng ya, ketemu mbok sing di belakang layarnya gak ngerti. Nek karo Rizky Nazar mungkin bunda-bunda yang lebih paham, karena bunda-bunda kebanyakan anak sing fan Ejit Siva dari kecil. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar pada saat tahun 2019 itu ada project apa Ejit Siva dan juga Ejit Siva karo Rizky Nazar. Sopo jenenge? Rizky Nazar ya kita ya, sing pacare si Baju. Semoga aja nggak ada fansnya si Baju nih gini ya, seneni bagus. Tapi itu petunjuk yang Pak Agus dapatkan hari ini. Terus untuk besok pagi mungkin Pak Agus akan membahas mengenai trailer Saleha. Bismillah dulu. Pak Agus pernah bilang kalau judulnya Bismillah, terus berubah menjadi Gia, terus berubah lagi menjadi Hidayah Cinta, dan alhamdulillah di situ juga mengatakan Bismillah, namanya Gia, dan akhirnya berubah menjadi Hidayah Cinta untuk menyesuaikan pasar. Dari penulisnya harus menyesuaikan pasar pada saat masuk ke tim produksi. Walah ya Allah, itu kedawan nih Pak Agus ngetupyo. Mungkin tidak akan nyanda untuk data-datanya untuk hari ini sering nggak masuk pun ya. Rapopo. Itu salah satu halaman buku yang disukai Ejit Siva. Mergoyo kuwi mau kita bisa lihat Ejit Siva kayak galau Nepal. Mungkin bunda-bunda yang lebih paham daripada saya, karena bunda-bunda memiliki jiwa seorang wanita. Aku ora ngerti nih wong wedok iki nek galau segalau itu. Ya wis ngono saya bunda. Ketemu lagi besok pagi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bunda-bunda, nonton tertawa nanti kayak seru Nepal ini.